Selamat datang kembali pada sebuah channel di mana adminnya sendiri nyaris tidak pernah menyebutkan nama channelnya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah anime movie yang sempat di-request oleh salah satu dari kalian. Anime ini berjudul Kara no Kyokai dan terbagi menjadi 7 bagian dengan alur yang sangat acak dan tidak beraturan, beserta beberapa cerita sampingan lain yang tidak akan kita bahas. Mulai dari Kara no Kyokai Remix yang merupakan gabungan dari Kara no Kyokai 1-6, lalu Kara no Kyokai Shusou yang menceritakan pertemuan Ryugi Shiki dan Kokuto Mikiya pada tahun 1999. Berikutnya ada Kara no Kyokai Mirai Fukuin yang merupakan cerita sampingan Kara no Kyokai yang terbagi lagi menjadi 2. Terakhir ada Kara no Kyokai Mirai Fukuin Extra Chorus yang rilis bersamaan dan Mirai Fukuin. Berhubung saya belum pernah menonton serial yang satu ini, saya mohon koreksinya di kolom komentar karena pasti ada beberapa kesalahan dalam pembahasan. Dan ini dia Kara no Kyokai 1, Fukan Fukei. Kisah berlatar waktu pada bulan September tahun 1998 dan dimulai pada sebuah adegan yang memperlihatkan seorang pria berkacamata bernama Kokuto Mikiya yang hendak berkunjung ke tempat seorang wanita yang nampak cukup akrab dengannya. Dia bernama Ryugi Shiki. Pria tersebut membuka obrolan dengan Shiki, sekaligus membelikan Shiki sebuah es krim rasa stroberi karena ia merasa jika cuaca tengah memanas, kemungkinan Shiki tidak akan memakannya karena dia tidak menyukai es krim. Adegan beralih ke seorang wanita yang kini tengah berada tepat di atas gedung Fujo dan sepertinya hendak melakukan bunuh diri, dan film pun dimulai. Gadis yang sempat kita lihat tadi telah bunuh diri dengan menjatuhkan tubuhnya dari atas gedung. Kembali lagi ke Shiki, dia terbangun dari tidurnya, lalu bergegas untuk mengenakan kimono dan pergi menyusuri kota. Di jalan, Shiki mendengarkan sebuah berita mengenai kasus bunuh diri beruntun yang terjadi 4 kali berturut-turut dan juga memiliki kesamaan pada tiap korbannya, di mana mereka sama-sama seorang siswi pada sebuah sekolah dan penyebab bunuh dirinya masih diproses oleh pihak kepolisian. Kemudian, Shiki singgah pada sebuah kantor agensi paranormal dan bertemu dengan pemimpin yang merupakan seorang wanita bernama Aozaki Toko. Toko mengatakan jika berita bunuh diri tersebut adalah yang keempat setelah 3 kasus serupa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Toko juga menyimpulkan beberapa spekulasi mengenai keempat korban yang kemungkinan besar mengalami hipnotis, atau bisa disimpulkan bahwa keempat korban tidak ada yang benar-benar ingin mati. Spekulasi tersebut tidak semerta-merta keluar dari pemikiran Toko, melainkan dari mulut Mikiya yang ia katakan di luar kesadarannya. Shiki merasa penasaran dengan kasus yang satu ini. Dia berniat untuk terjun ke lapangan langsung, dan malah kedapatan korban baru yang habis bunuh diri dengan cara serupa. Shiki tanpa sengaja melihat penampakan aneh, di mana dia melihat 9 arwah, atau apa, terserah kalian menyebutnya gimana. Yang jelas, salah satu dari arwah tersebut nampak menjadi sosok pemimpin untuk ke-8 arwah yang lain. Besoknya, Shiki kembali ke kantor agensi Toko, lalu menyampaikan informasi yang telah ia dapat. Shiki menyimpulkan jika kasus bunuh diri ini akan terus berlanjut hingga korban telah mencapai 8 orang, sesuai dengan apa yang ia lihat tadi malam. Toko balik menyampaikan informasi tentang gedung pencakar langit Fujo yang katanya telah dijadwalkan untuk dihancurkan, namun tak segera terlaksana sebab alasan yang kurang jelas. Toko juga memberikan penjelasan perihal apa yang Shiki lihat. Dia mengisyaratkan arwah korban sebagai asap, yang mana asap tidak akan segera lenyap meskipun apinya telah dimatikan. Begitupun dengan arwah, bahwa mereka tidak akan lenyap meskipun raganya telah tiada. Mengenai beberapa arwah yang Shiki lihat tempo hari, kemungkinan 3 dari mereka adalah arwah yang masih memiliki raga, seperti halnya Mikiya, yang ternyata menjadi salah satu korban di antara mereka. Perbincangan yang mereka lakukan bersamaan dengan kasus bunuh diri ke-6 yang juga berlokasi di gedung Fujo. Shiki masih tidak terima jika Mikiya juga harus terlibat dengan kasus ini. Shiki malah bergegas untuk menerobos ke gedung Fujo dan malah kedapatan saudari Mikiya yang habis bunuh diri. Shiki kembali melanjutkan penyidikannya. Dia mendapatkan serangan mendadak dari si biang kerok, namun Shiki berhasil menghentikan serangan tersebut dan menusuk tangan bonekanya. Serangan tak berhenti sampai di situ. Si arwah malah balik menyeret Shiki ke tepian balkon dan Shiki kembali berusaha dengan memotong lengannya sendiri. Dan begini, si arwah akan mundur sementara waktu dan Shiki membawa tangannya untuk mendapatkan perbaikan dari Toko. Dalam proses perbaikan, Toko sempat menegaskan bahwa meskipun boneka manekin buatannya sangat akurat dan fisik manusia, mereka tidak lebih hanyalah sebuah wadah kosong yang memerlukan sebuah jiwa untuk hidup.
Sebenarnya, adegan ini adalah penegasan bahwa Emiya Shiro dari Fate Stay Night Heavenville 3 benar-benar hidup di adegan terakhir, namun dan berbekalkan tubuh manekin buatan Touko. Kembali ke cerita, Shiki sempat memandangi rekannya Mikiya yang nampak sangat kosong seperti halnya sebuah boneka manekin. Kemudian, Shiki pulang ke rumah dan untuk pertama kalinya memakan es krim pemberian Mikiya. Keesokan harinya, tangan Shiki sudah pulih secara total dan dia akan segera bergegas untuk melenyapkan si arwah yang menjadi dalang di balik kasus yang terjadi belakangan ini. Shiki menuju lantai teratas gedung Fujo, lalu bertemu dengan sejumlah arwah gentayangan. Shiki melenyapkan mereka tanpa sisa, dan mungkin saya lupa menjelaskan jika Shiki memiliki mata mistik persepsi kematian, di mana mata tersebut berfungsi untuk melihat dan mengakhiri segala sesuatu. Dalam pertarungannya, Shiki sempat melakukan aksi parkur tanpa pengaman. Lalu si arwah membalas Shiki dengan serangan sugesti, namun tidak mempan, dan malah Shiki lah yang berhasil mencekik si arwah dengan teknik khususnya, lalu melenyapkan si arwah. Adegan beralih ke tubuh asli si arwah. Dia merupakan wanita yang di awal film tadi sempat bunuh diri. Dia bernama Fujo Kiri. Kiri adalah wanita yang semasa hidupnya nyaris dihabiskan untuk tinggal di rumah sakit. Dia didatangi oleh Touko, lalu bercerita tentang obsesinya yang sempat berkeinginan untuk melihat dunia dari atas dengan cara terbang. Arwah Kiri yang tadinya dibunuh Shiki bukanlah arwah utama. Jadi gini, obsesi Kiri untuk melihat dunia dari atas telah melahirkan alter ego atau keberbedaan ganda, namun tidak berada dalam satu tubuh, melainkan memisahkan diri sebagai arwah individu. Alasan mengapa arwah kedua Kiri memberikan sugesti kepada ke-8 korbannya disebabkan oleh Kiri yang merasa bisa berteman dengan mereka, lalu mengajak mereka untuk membuktikan apakah mereka bisa terbang atau hanya sekedar terjatuh. Ketujuh korban yang telah tewas adalah seorang gadis, sementara Mikiya menjadi satu-satunya mantan korban yang bergender pria. Hal ini disebabkan oleh rasa suka Kiri kepada Mikiya yang tak jarang berkunjung ke rumah sakit dan membawa karangan bunga yang indah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kiri, Touko meninggalkan tempat. Lalu Kiri malah bergegas pergi menggunakan kursi roda. Dia berniat untuk pergi ke atap gedung Fujo. Dia menggunakan lift yang ternyata masih berfungsi. Sesampainya di atap gedung, Kiri mulai berjalan menggunakan kakinya. Perlahan ia menuju ke tepian. Adegan ini merupakan adegan yang sama di awal film. Dan setelah itu, kita tahu apa yang terjadi. Tentu, Kiri mengakhiri hidupnya dan bunuh diri sebagai korban ke-8. Mikiya terbangun dari tidur panjangnya, yang mengisyaratkan bahwa dia telah kembali normal. Touko menjelaskan kronologi awal dan alasan mengapa Mikiya bisa mengalami tidur dalam jangka waktu panjang. Hari demi hari silih berganti, hingga pada suatu saat, Mikiya tengah singgah ke tempat Shiki, sembari bercerita tentang mimpi yang ia alami beberapa waktu yang lalu. Intinya, Mikiya seperti membawakan kesimpulan bahwa kupu-kupu tidak mampu terbang lebih lama ketimbang kecapung, meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga. Kali ini, Shiki menyuruh Mikiya untuk bermalam di tempatnya. Mikiya juga sadar bahwa Shiki mulai menerima keberadaannya dan baik. Lantas, Mikiya menyuruh Shiki untuk berbicara dan baik, tanpa harus menggunakan sikap dingin yang ia miliki. Namun untuk yang satu ini, Shiki masih menolaknya, dan film pun berakhir, dan iringan musik yang dibawakan oleh band Calavina berjudul Oblivious bersambung di movie kedua. Mungkin saya lupa bilang bahwa Karano Kyokai berada dalam universe yang sama dan Fate series, tapi di sini tidak menampilkan konflik perang Chansuji, Master maupun Servant. Namun itu tidak menutup kemungkinan jika karakter dari franchise anime Fate bertemu dengan karakter dari franchise anime Karano Kyokai. By the way, saya bukannya nyingkat animenya secara brutal, tapi memang movie yang satu ini hanya memiliki panjang durasi selama 50 menit. Jadi, kita bisa memakluminya bersama-sama. Di awal film, kita sudah menemukan sebuah easter egg yang memperlihatkan sebuah TV di kantor agensi Touko yang menampilkan acara televisi tentang burung. Kita bisa lihat jika burung tersebut tengah terbang. Ini tentu merujuk kepada Fujo Kiri yang memiliki obsesi tentang terbang, atau lebih tepatnya, melihat dari atas. Persis seperti judul dari anime movie yang satu ini, yakni Fukan Fukei, yang kurang lebih artinya adalah melihat pemandangan dari atas. Mengenai kemampuan mata mistik Shiki, saya masih belum menemukan informasi yang cukup jelas. Jadi buat kalian yang lebih tahu, tolong bagi infonya di kolom komentar. Nanti akan saya sematkan. Tapi, kemungkinan besar mata mistik milik Shiki dapat memungkinkannya memotong garis yang mengibaratkan suatu nyawa dari subjek normal maupun subjek tak kasat mata. Atau gampangannya, Shiki dapat membunuh siapapun, asalkan makhluk tersebut memiliki nyawa.
Buat yang masih dibingungkan dengan konsep pelepasan arwah secara individual, saya akan jelaskan ulang berdasarkan persepsi Touko. Dia mengibaratkan manusia sebagai api, dan arwah sebagai asap dari api tersebut. Asap dapat melepaskan diri dari api, itu berarti jika arwah dapat melepaskan diri dari tubuh aslinya. Ketika sebuah api padam, maka asapnya tidak padam secara langsung. Hal ini dapat kita ibaratkan sebagai korban pada beberapa kasus pertama, di mana arwah para korban ikut melayang di atas gedung bersama arwah kiri, dan beberapa korban yang masih belum bunuh diri. Ketika Mikia mendapatkan penjelasan dari Touko, dia malah mengatakan penjelasan Touko yang mirip seperti novel murahan. Kalimat ini tentu mereferensikan novel karangan Kinoko Nasu yang satu ini, di mana novel Karano Kyokai berjenis novel ringan dan harga $15,66, atau jika dirupiahkan mungkin sekitar 200 ribuan. Siapa yang tadi bilang murah? Halo? Ya, kalau dirupiahkan memang masih terbilang mahal. Belum lagi kena pajak dari Gramedia sama Togamas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau salah, tolong tambahkan di kolom komentar. Sekian, saya Ari, dan sampai jumpa di video berikutnya.